Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang ahli waris laki-laki dan perempuan. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang ahli waris laki-laki yang jumlahnya ada 15 orang. Nah, kali ini kita akan melanjutkan untuk ahli waris perempuan yang jumlahnya 10 orang. Nah, sebelum ke bagian perempuan, fahami dulu bagian hierarki berikut ini. Pertama, di sini saya kasih tanda untuk oval yang berwarna hijau. Ini untuk orang yang sudah meninggal. Kemudian untuk gambar oval berwarna biru itu untuk laki-laki dan oval berwarna orange itu untuk perempuan. Nah, di sini misalnya ada orang yang meninggal kemudian memiliki bapak dan ibu. Di sini ke atas hierarkinya, bapak dan ibu ini adalah ahli waris. Kemudian kakek dan nenek. Kemudian di atas bapak, di sini ada kakek dan nenek. Maka ini keduanya juga masih ahli waris. Sebelumnya kita perhatikan dulu kaidahnya. Setiap garis yang bersambung atau cabang dari perempuan yang terhalang oleh laki-laki, maka garisnya terputus. Ini nanti kita akan sambil menjelaskan. Nah, coba perhatikan di sini di atas kakek dan nenek, di sini ada orang tuanya kakek dan orang tuanya nenek. Ini bapaknya kakek, ini ibunya kakek. Ini bapaknya nenek dan ini ibunya nenek. Nah, kita perhatikan dulu, setiap garis yang bersambung atau cabang dari perempuan yang terhalang oleh laki-laki, maka garisnya terputus. Kita coba perhatikan di sini ada laki-laki dan di sini juga laki-laki. Maka kalau kita urutkan laki-laki, 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 tidak ada perempuan di sana, maka ini masih termasuk ahli waris. Kemudian laki-laki, laki-laki, perempuan, ini juga ahli waris. Kemudian di sini laki-laki, perempuan, laki-laki. Nah, maksudnya di sini tentang kaidah ini, setiap garis yang bersambung atau cabang dari perempuan, seperti di sini ada nenek yang terhalang oleh laki-laki, yang terhalang oleh bapak di sini maksudnya, maka garisnya akan terputus. Cukup sampai sini saja. Maka apakah di sini ahli waris? Bukan. Nah, ternyata di sini bukan ahli waris. Untuk uyut dari nenek, di sini bukan ahli waris karena terputus oleh laki-laki di sini. Kemudian apakah ini juga ahli waris? Ternyata bukan. Bukan ahli waris. Karena bercabang dari perempuan dan sebelumnya ada laki-laki. Jadi polanya harus laki-laki, laki-laki, perempuan. Itu cukup. Laki-laki, perempuan. Sudah, kesananya tidak ada lagi. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk berikutnya. Ini adalah bapaknya dari Uyut dan ini ibunya dari Uyut. Bapak, kakek, Uyut. Apakah ini ahli waris? Coba kita perhatikan. Laki-laki, 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 laki-laki. Ini ahli waris. Laki-laki, 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 perempuan. Ini ahli waris dan sudah terputus kesananya. Yang dari perempuan ini tidak ada ke atas lagi. Cukup sampai sini saja. Kemudian dari bapaknya Uyut di sini punya lagi orang tua. Apakah ini ahli waris? Laki-laki, 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 maka ini ahli waris. Laki-laki, 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 perempuan. Ini juga ahli waris, tetapi cukup sampai sini saja untuk yang perempuan. Yang ini masih bisa bercabang terus. Kita cabangkan lagi di sini, apakah ini ahli waris? Laki-laki, 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 laki-laki. Ini semua ahli waris. Kemudian di sini juga ahli waris karena tidak ada perempuan yang memutus. Kemudian seterusnya ke atas. Jadi artinya setiap garis yang bersambung atau cabang dari perempuan yang terhalang oleh laki-laki, maka garisnya terputus. Artinya cukup sampai perempuan ini saja.
Tidak ada kelanjutannya ke sana lagi karena terputus. Sedangkan laki-laki ini boleh terus kalau masih ada. Nah, kemudian kita sudah membahas mengenai jalur bapak. Kemudian kita akan membahas dari jalur ibu. Kita perhatikan di sini untuk ibu juga memiliki orang tua, atau ini bapaknya ibu atau kita sebut dengan kakek, dan ini ibunya ibu atau kita sebut nenek. Apakah ini ahli waris juga atau bukan? Kita perhatikan, setiap garis yang bersambung atau cabang dari perempuan yang terhalang oleh laki-laki, maka garisnya terputus. Ini perempuan. Maka apakah kakek daripada ibu ini ahli waris? Bukan. Karena ini perempuan. Kalau perempuan apakah ahli waris? Ternyata bukan. Karena terputus sampai sini saja. Nah, kemudian otomatis ke atasnya juga nanti hilang. Nah, artinya dari jalur ibu itu hanya ibu saja, sedangkan kakek tidak. Nah, kemudian bagaimana dengan nenek? Nenek juga punya orang tua. Di sini ada uyut dari nenek dan uyut perempuan dari nenek. Uyut laki-laki dari nenek dan uyut perempuan dari nenek. Di sini perempuan, apakah di sini laki-laki ahli waris atau bukan? Karena terputus oleh perempuan, maka di sini bukan termasuk ahli waris, sehingga ke sana juga, cabang ke atas juga nanti hilang, terputus saja. Kemudian bagaimana dengan berikutnya? Ini juga sama, bukan ahli waris, karena nanti jalur dari perempuan ini cukup yang perempuan saja. Kemudian kita lihat di sini, apakah ini ahli waris? Apakah ini juga ahli waris? Ini ternyata bukan ahli waris. Ini juga bukan ahli waris. Jadi terputus. Dan berikutnya seperti itu, seterusnya ke atas. Nah, coba kita perhatikan dulu. Ingat kaidahnya, setiap garis yang bersambung atau cabang dari perempuan yang terhalang oleh laki-laki, maka garisnya terputus. Ini laki-laki, kemudian di sini perempuan, maka putus kesananya. Karena di sini jalurnya ada perempuan dan dari cabang laki-laki, maka terputus. Kemudian sama juga di sini. Untuk perempuan di sini, karena bercabang dari laki-laki, maka kesananya terputus. Sama berikutnya seperti itu. Sedangkan di sini untuk jalur dari ibu, nenek, uyut, bau, dan seterusnya ke atas, jangka wareng dan seterusnya ke atas, ini tidak terputus karena bukan cabang dari laki-laki, tidak terhalang oleh laki-laki. Nah, ini untuk bagan perempuan. Jadi untuk perempuan ini, pertama ahli warisnya adalah di sini ada nenek dari bapak, kemudian di sini nenek dari ibu. Kemudian seterusnya ke atas. Ini juga sama, ada uyut dari kakek dan kemudian bau dari kakek dan seterusnya. Cukup sampai sini saja. Mudah-mudahan bisa difahami. Kaidahnya jangan lupa bahwa setiap garis yang bersambung dari perempuan yang terhalang oleh laki-laki, maka garisnya terputus. Ini untuk yang usul atau ke atas. Kemudian selanjutnya untuk bagan yang berikutnya, di sini kita lihat jalurnya adalah keturunan. Kalau tadi ke atas, sekarang kita ke bawah. Kaidahnya ini berbeda lagi. Setiap garis yang bersambung atau cabang dari perempuan, maka garisnya terputus. Seorang meninggal dunia, kemudian punya anak laki-laki dan anak perempuan. Maka ini keduanya adalah ahli waris karena sama-sama anak. Nah, kita bahas dulu yang laki-laki. Untuk laki-laki, dia punya anak lagi, atau dari si mayit ini cucu laki-laki dan cucu perempuan. Kemudian si cucu juga punya anak, ada buyut laki-laki dan buyut perempuan. Dan cucu perempuan ini juga punya anak laki-laki dan
perempuan. Dan berikutnya seterusnya. Nah, kita bahas dulu apakah ini cucu laki-laki dari anak laki-laki ini adalah ahli waris. Ini ahli waris karena garisnya bersambung dari laki-laki, tidak terputus. Kemudian ini cucu perempuan dari anak laki-laki. Apakah ahli waris? Ini ahli waris. Kenapa? Karena cabangnya dari laki-laki, bukan dari perempuan ya. Ini cabangnya dari laki-laki. Jadi laki-laki ahli waris, laki-laki perempuan ahli waris. Ini yang perempuannya. Kemudian kita lihat di sini untuk anak, cucu, buyut. Di sini buyut laki-laki dari anak laki-laki, apakah ahli waris? Ini ahli waris karena tidak terputus. Laki-laki, 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 laki-laki. Kemudian buyut perempuan dari anak dari cucu laki-laki, apakah ini ahli waris? Ini ahli waris karena cabangnya dari laki-laki. Nah, kemudian bagaimana dengan ini dari jalur perempuan atau dari cucu perempuan? Apakah ini ahli waris? Nah, karena dari jalur perempuan, maka ini bukan ahli waris. Jadi putus saja sampai sini. Laki-laki, perempuan sudah putus saja, tidak ada lagi cabang ke sana. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Di sini laki-laki, 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 laki-laki. Ini ahli waris. Laki-laki, 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 perempuan. Ini juga ahli waris. Laki-laki, laki-laki, perempuan. Nah, di sini terputus oleh perempuan, sehingga kesananya tidak ada ahli waris lagi. Cukup saja sampai sini. Kemudian berikutnya ini juga sama. Laki-laki, 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 perempuan. Ini ahli waris, sudah cukup saja. Kalau laki-laki tidak usah ditanyakan ya, dan seterusnya ke bawah. Jadi terputus untuk yang perempuan cukup sampai sini saja. Sedangkan yang dari jalur laki-laki, ini cabang dari laki-laki masih diakui sebagai ahli waris. Ini dari jalur anak laki-laki. Kemudian bagaimana dengan anak perempuan? Misalnya anak perempuan, nah ini punya keturunan lagi. Di sini ada laki-laki dan perempuan. Ingat cabangnya itu, setiap cabang dari perempuan maka garisnya terputus. Apakah ini anak cucu laki-laki dari anak perempuan adalah ahli waris? Ternyata bukan. Kenapa? Karena cabangnya dari perempuan. Maka kalau di sini terputus, ini yang dua anaknya itu maka akan hilang juga. Jadi cukup saja sampai sana, tidak ada cabang lagi. Kemudian kita lihat untuk cucu perempuan dari anak perempuan. Apakah ini ahli waris? Ternyata bukan juga karena cabangnya dari perempuan. Beda tadi dengan nenek dari ibu dan seterusnya ke atas, itu masih ahli waris. Tetapi untuk anak perempuan itu cukup sampai anak perempuannya saja. Maka kalau ada cucu perempuan dari anak perempuan, maka itu bukan ahli waris. Artinya kalau bukan ahli waris, kesananya juga putus. Ini untuk keturunan. Jadi untuk keturunan itu yang dari jalur laki-laki, maka yang menjadi ahli waris itu adalah ini anak, kemudian cucu laki-laki maupun perempuan. Ini ahli waris. Kemudian setelah cucu perempuan tidak ada lagi, terputus. Nah, ini anak perempuan juga sama. Tidak ada. Jadi tabelnya atau bagannya seperti ini. Ini untuk kaidah keturunan. Setiap garis yang bersambung atau cabang dari perempuan, maka garisnya terputus. Sekarang kita akan membagi ahli waris perempuan yang jumlahnya 10 orang. Nah, setelah kita tahu tadi bahwa bagan hierarki untuk ahli waris itu sudah kita ketahui, kita lanjutkan ke ahli waris yang perempuan yang jumlahnya ada 10 orang. Yang pertama di sini ada orang yang meninggal. Kemudian siapa saja ahli warisnya? Untuk yang perempuan saja. Yang pertama di sini ada nomor 1 ke atas. Siapa? Ibu. Ibu adalah ahli waris.
Kemudian yang kedua berikutnya adalah nenek dari ibu dan seterusnya ke atas. Kemudian siapa lagi yang dari perempuan? Kemudian di sini ada, nah kita perhatikan seperti tadi di bagan hierarki tadi kita sudah tahu bahwasannya nenek dari bapak itu termasuk juga ahli waris. Sehingga untuk nenek dari ibu dan seterusnya ke atas dan nenek dari bapak. Jadi nenek itu ada dua, nenek dari ibu dan nenek dari bapak. Tetapi perbedaannya untuk nenek dari ibu seterusnya ke atas, karena ini perempuan dan seterusnya ke atas. Sedangkan untuk dari jalur bapak sedangkan dari jalur bapak di sini nenek dari bapak ini terputus kesananya, tidak ada ahli waris lagi. Jadi tidak sampai ke atas lagi. Karena di sini terputus oleh laki-laki. Laki-laki, perempuan sudah kesananya tidak ada lagi. Ini untuk nomor 3, nenek dari bapak. Kemudian berikutnya nomor 4 ke bawah. Siapa? Anak perempuan. Anak perempuan itu termasuk ahli waris. Kemudian siapa lagi? Selanjutnya adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, kita sudah tahu tadi ya bahwasannya untuk jalur dari perempuan, anak perempuan ini putus, tidak ada kelanjutannya. Sedangkan dari laki-laki ada anak laki-laki dan perempuan. Nah, anak perempuan ini masih diakui sebagai ahli waris, tapi jalurnya harus dari anak laki-laki. Nah, nomor 5-nya adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, makanya dalam penyebutan identitas laki-laki dan perempuan dalam ilmu waris ini harus dicantumkan. Agar nanti kita lihat kalau misalnya cucu laki-laki dari anak perempuan itu bukan ahli waris lagi. Nah, yang jadi ahli waris itu adalah yang dari anak laki-laki semuanya, baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan dari anak laki-laki ini termasuk ahli waris. Tetapi kalau misalnya dari anak perempuan sudah tidak ada lagi ke bawahnya, cukup sampai anak perempuan saja. Nah, jangan lupa ini dicantumkan identitas laki-laki dan perempuannya. Nomor 5 ini adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Kita lanjutkan untuk nomor 6, garisnya ke samping. Ini artinya adalah siapa? Saudara perempuan sekandung atau istilahnya seibu sebapak. Sama. Nah, ini nomor 6 ke samping. Saudara perempuan, baik adik ataupun kakak yang perempuan. Kemudian berikutnya nomor 7-nya masih ke samping juga. Ini adalah saudara perempuan sebapak saja. Saudara tiri tapi sebapak. Kemudian berikutnya nomor 8 yaitu saudara perempuan seibu saja atau setiri seibu. Saudara tiri seibu. Kemudian nomor 9. Nah, kita lihat lagi untuk nomor 9 di sini melenceng lagi. Nomor 9 adalah istri. Kemudian nomor 10-nya adalah al-mu'tiqoh atau perempuan yang memerdekakan. Nah, ini jumlahnya ada 10. Kita ingat tabelnya seperti ini. Kita ulangi, nomor 1 adalah ibu. Kemudian nomor 2 nenek dari ibu. Ini ibunya dijelaskan ya. Bapaknya juga dijelaskan nanti biar seterusnya ke atas. Ibu, nenek dari ibu dan seterusnya ke atas dari jalur perempuan. Kemudian nomor 3 nenek dari bapak. Kemudian nomor 4-nya anak perempuan. Kemudian nomor 5-nya cucu perempuan dari anak laki-laki. Nomor 6-nya adalah saudara perempuan sekandung. Nomor 7 saudara perempuan sebapak. Nomor 8 saudara perempuan seibu. Kemudian nomor 9 itu istri. Dan nomor 10 adalah
al-mu'tiqah atau perempuan yang memerdekakan. Pada video sebelumnya saya sudah memberikan pertanyaan siapa yang meninggal. Nah, untuk di sini yang meninggal di sini pasti adalah suami. Nah, jadi artinya di video sebelumnya jawabannya adalah istri, sedangkan di sini adalah suami. Yang meninggalnya itu adalah suami. Jadi mengenai waris ini pasti yang meninggal itu kalau bukan suami ya istri, kalau bukan istri ya suami, maka ahli warisnya seperti ini. Jadi ahli waris itu untuk yang laki-laki ada 15 dan yang perempuan ada 10 orang, total ada 25. Bagaimana kalau belum menikah? Ya kalau belum menikah berarti kan dia tidak punya istri. Artinya ahli warisnya ya tinggal lihat saja, berarti bapak, ibu, kemudian saudara, sudah itu saja. Nah, kemudian kita lanjutkan. Di sini ada garis usul, kemudian di sini ada garis furu, dan di sini ada garis hawashi, kemudian di sini ada juga garis sababiyah, baik itu musyawarah dan wala, seperti ini. Nah, kemudian kita perhatikan lagi untuk ahli waris yang ada di sini. Nomor 1, nomor 4, dan nomor 9 ini adalah ahli waris yang langsung bersambung ke mayat atau orang yang meninggal. Maka ini tidak bisa terhijab, tidak bisa terhalang. Siapa saja? Pertama ibu, yang kedua adalah anak perempuan, dan yang ketiga adalah istri. Ini tidak bisa terhijab, ibu, anak perempuan, dan istri. Jadi ahli waris yang tidak mungkin terhijab di pihak perempuan ada 3. Ibu, anak perempuan, dan istri. Nah, mudah-mudahan ini semua bisa difahami untuk pembagian ahli waris laki-laki dan perempuan yang saya sajikan melalui tabel seperti ini. Mudah-mudahan bisa cepat difahami dan dihafalkan. Mungkin untuk video ahli waris perempuan kita cukupkan saja sekian, nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.